Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Betapa baik Tuhan kepada kita, sehingga Dia rela mati di atas kayu salib, menanggung seluruh dosa kita, agar kita yang binasa dan tidak punya pengharapan, boleh mendapat pengharapan yang sejati daripada Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Situasi dan kondisi bisa mendorong seseorang yang tidak menonjol tampil ke muka, terdorong oleh situasi yang sedang dia alami. Atau dapat dikatakan situasi dan kondisi seringkali juga menyatakan siapakah seseorang itu. Namun hal ini bukan sebuah kebetulan, karena situasi dan kondisi juga merupakan di dalam kontrol Tuhan. Bukankah sejarah sebenarnya adalah cerita tentang karya Tuhan di tengah-tengah dunia ini? Inilah yang akan kita renungkan dari firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 27 ayat 57 sampai 66. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea, yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu, dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati. Sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah-tengah kesunyian di sekitar kayu salib, di mana tidak seorang murid pun yang muncul di sana. Kita tidak tahu di mana ke-11 murid pada waktu itu. Tiba-tiba kita dikejutkan dengan kemunculan seseorang yang tidak pernah namanya tercantum di dalam Injil pada mulanya. Selama 3,5 tahun kurang lebih pelayanan Tuhan Yesus, orang ini tidak pernah muncul. Tetapi tiba-tiba, ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, tergantung di sana, orang ini muncul untuk datang kepada Pilatus meminta mayat Yesus untuk dikuburkan. Nama orang itu adalah Yusuf, berasal dari Arimatea. Ternyata orang ini bukan orang sembarangan. Dia salah satu tokoh di dalam mahkamah Sanhedrin, dan dia seorang yang kaya. Namun Alkitab mencatat, dia adalah seorang murid Yesus Kristus. Bukankah sesuatu yang sangat mencengangkan kita? Yang selama ini kita kenal 12 murid, namun adalah salah satu murid yang bernama Yusuf dari Arimatea, tidak pernah tertulis di awal-awalnya. Dia datang untuk mengambil mayat daripada Tuhan Yesus dengan meminta kepada Pilatus.
Hal ini dia lakukan kemungkinan karena dia tahu para pemimpin agama sangat melarang ada orang jasad tergantung di kayu salib pada masa hari Sabat. Sehingga Yusuf Arimatea, dia minta kepada Pilatus menurunkan jasad daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, apakah pesan firman Tuhan hari ini bagi kita dari firman Tuhan yang kita baca? Saudara, yang pertama-tama, tangan Tuhan nyata tidak selalu dengan perkara yang spektakuler, namun juga dalam hal-hal yang sehari-hari. Saudara, apa yang pernah kita pikirkan mengenai tangan Tuhan yang campur dalam hidup kita? Yang kita pikir adalah satu perkara yang spektakuler terjadi, yang kita sebut dengan supranatural. Namun saudara-saudara, dari kisah ini, ternyata tangan Tuhan bekerja tidak selalu dengan spektakuler. Apa yang terjadi, apa yang dilakukan oleh Yusuf dari Arimatea adalah sesuatu yang sifatnya sehari-hari. Sesuatu kebiasaan yang biasa dilakukan, di mana ketika ada orang yang mati di atas kayu salib mendekat hari Sabat, maka segera mereka menurunkan jasad itu untuk menguburkannya. Karena bagi orang Yahudi, orang mati menjadi kenajisan bagi mereka, sehingga mereka tidak bisa beribadah kepada Tuhan. Saudara, Yusuf dari Arimatea berbuat itu kemungkinan dengan latar belakang keyahudiannya, karena dia anggota Sanhedrin. Tetapi bisa juga karena dia seorang murid Tuhan Yesus. Maka dia digerakkan karena dia mengasihi Tuhan. Maka dia tidak ingin Tuhan Yesus tetap tergantung di atas kayu salib. Dan dia ingin menguburkan Tuhan Yesus dengan baik-baik. Namun saudara-saudara, bagi Yusuf dari Arimatea, apa yang dia perbuat adalah perbuatan yang mungkin tidak diperhatikan orang lain. Namun sebetulnya apa yang dia perbuat telah dinubuatkan di dalam Yesaya pasal 53. Dan dia yang tidak pernah muncul di awal-awal Injil, hanya terakhir ketika Yesus mati dan dia menguburkannya. Dia telah menggenapi nubuatan di dalam perjanjian lama tentang Mesias. Saudara, siapa yang sangka? Bahkan Yusuf pun tidak menyangka. Dia dipakai Tuhan dengan luar biasa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, setiap kita pada umumnya orang-orang biasa. Orang-orang sederhana yang melakukan pekerjaan sehari-hari. Mungkin sebagai ibu rumah tangga, ada yang bekerja, ada yang usaha, ada yang sekolah. Mungkin ada yang pegawai negeri, dan lain sebagainya. Tapi saudara-saudara, sadarkah saudara, Tuhan bisa memakai saudara dan saya di dalam pekerjaan yang sehari-hari untuk menggenapi rencananya. Tanpa saudara dan saya menyadarinya. Oleh karena itu saudara-saudara, apapun yang kita kerjakan, mari kita lakukan dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan. Karena kita tidak tahu pekerjaan yang mana yang Tuhan akan memakainya untuk menggenapi maksud dan tujuannya dalam hidup kita. Mari saudara, tangan Tuhan bekerja tidak selalu dengan cara spektakuler, tetapi dia juga bekerja di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, saudara, firman Tuhan hari ini memberikan pesan kepada kita. Orang-orang yang tidak menonjol tidak selalu adalah orang-orang yang tidak memiliki kesungguhan hati. Saudara, kita selalu mengapresiasi orang-orang yang menonjol dan tidak salah. Murid-murid Tuhan Yesus, mereka adalah orang-orang yang menonjol. Yang paling menonjol tentu kita kenal adalah Simon Petrus. Tetapi selain Simon Petrus, kita juga mengenal orang yang menonjol seperti Thomas. Bahkan Yohanes, Yakobus, termasuk Andreas. Namun saudara-saudara, dari sekian banyak yang mengikuti Yesus, lebih banyak yang tidak menonjol daripada yang menonjol. Tetapi yang tidak menonjol tidak identik
mereka tidak sungguh-sungguh ikut Tuhan. Di antaranya adalah Maria Magdalena dan Maria lainnya. Kedua wanita ini tidak terlalu menonjol di dalam kepemimpinan, di dalam suara mereka menyuarakan sesuatu tidak menonjol. Mereka mengikut Tuhan sebagai wanita-wanita yang mengasihi Tuhan Yesus. Tetapi saudara, keberadaan mereka ketika Yesus dikuburkan merupakan keberadaan yang sangat penting sebagai saksi mata di mana kubur Yesus berada. Saudara-saudara, mereka inilah yang mengetahui kubur Yesus yang sesungguhnya berada di mana. Sehingga ketika orang mencari kubur Yesus, mereka tidak salah kubur. Sehingga berita kebangkitan Tuhan Yesus adalah suatu berita kebangkitan yang sejati. Karena ada saksi mata tentang kubur Yesus. Bukankah saksi mata dua wanita ini begitu penting? Maria Magdalena dan Maria yang lain yang hanya duduk di depan kubur Yesus. Dan dia tahu persis di mana letak kubur Yesus itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mungkin saudara bukanlah orang yang menonjol sebagai anak-anak Tuhan. Namun saudara tidak berarti saudara tidak sungguh-sungguh dalam ikut Tuhan. Saya percaya Tuhan bisa memakai setiap kita pada waktunya yang tepat sesuai maksud dan rencana Dia. Oleh karena itu saudara, siapapun kita, baik yang menonjol dalam pelayanan maupun tidak menonjol, mari kita sungguh-sungguh ikut Tuhan. Karena Tuhan bisa pakai kita yang tidak menonjol melakukan perkara yang sangat signifikan dalam pekerjaan Tuhan. Tetapi yang menonjol dipakai Tuhan juga dengan cara yang ajaib yang Tuhan sediakan bagi kita. Oleh karena itu saudara, bersyukurlah Tuhan memakai kita sesuai dengan maksud dan rencananya. Yang ketiga, saudara, firman Tuhan hari ini berkata, sesungguhnya tidak ada kuasa dan otoritas yang sanggup membendung kuasa Tuhan. Saudara, seringkali kita meragukan kuasa Tuhan. Kita seringkali berpikir, apakah dengan masalah begini besar Tuhan sanggup menolong saya? Saudara, kisah ini memberitahukan, saudara-saudara, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi datang kepada Pilatus. Ini adalah usaha terakhir membungkam Tuhan Yesus. Yaitu apa, saudara? Yaitu supaya kubur Yesus dijaga. Setelah ditutup batu, dijaga oleh orang-orang Romawi, tentara-tentara Romawi. Maksudnya adalah supaya Yesus tidak bisa keluar dari kubur. Murid Yesus tidak bisa masuk ke dalam kubur. Ini adalah usaha terakhir membungkam Tuhan Yesus. Apakah berhasil? Tidak, saudara. Karena tidak ada kuasa manapun, termasuk kuasa keagamaan, yaitu dari pemimpin agama, maupun kuasa pemerintahan, maupun kuasa militer, yang sanggup menahan kuasa Tuhan. Yesus bangkit, dan kubur terbuka, dan prajurit semua terkaget-kaget, ada kuasa begitu besar. Saudara, tidak ada kuasa dan otoritas di dunia ini yang sanggup mengatasi kuasa Tuhan. Kita bersyukur, kita mengenal Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Kuasanya melampaui segala sesuatu. Oleh karena itu saudara, mari dalam hidup kita percaya kepadanya. Ada banyak kesulitan hidup kita. Ada yang kecil, ada yang besar. Namun tidak ada perkara yang kecil yang Tuhan tutup mata dan diabaikan. Tapi tidak ada perkara besar yang Tuhan tidak sanggup menolong saudara. Biar kasih Tuhan itulah yang meneguhkan iman kita. Untuk kita ikut setia kepada Tuhan dan melakukan pekerjaannya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sangat indah sehingga kami tahu ya Tuhan. Tuhan begitu mencintai kami dan Tuhan mau pakai kami. Siapapun kami, bagaimanapun keberadaan kami,
Tuhan, Engkau sanggup memakai kami seturut dengan kehendak Tuhan. Sehingga setiap kami mempunyai bagian di dalam sejarah di mana Tuhan berkarya melaluinya. Sehingga kami boleh memuliakan Tuhan. Tuhan, ajar kami, apapun yang kami hadapi, percaya ada kuasa Tuhan yang lebih besar daripada masalah kami. Dan kami konsentrasi untuk hidup bagi Engkau. Sehingga Tuhan dengan leluasa memakai kami. Tuhan, hari ini kami serahkan kepada Tuhan. Kami komitmen untuk hidup bagi Engkau. Pakai kami seturut kehendak Tuhan. Terima kasih untuk kasih Tuhan kepada kami. Yang rela mati menanggung dosa kami. Menjadikan kami anak-anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.